من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya dan taufiknya, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ini menjadi amal baik kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan daripada kitab Bidayatul Hidayah punya Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi fid dharain amin. Al-qismu salis al-qawlu fi adabis sohbah wal mu'asyarah ma'al khaliq azza wa jal wa ma'al khalqi. Bagian ketiga, pembahasan tentang adab kita berkumpul, ya, ataupun bermuasyarah. Muasyarah berkumpul atau menemani adab kita bersama Allah Subhanahu wa taala dan suhbah bersama manusia. Jadi adab cara kita muamalah kepada Allah seperti apa, dan adab muamalah kepada manusia seharusnya seperti apa. Ini diajarin sama Imam Ghazali dengan sangat detail. I'lam anna sahibaka alladhi la yufarikuka fi hadarika wa safarika wa naumika wa yaqadatika bal fi hayatika wa mautika huwa rabbuka wa sayyiduka wa maulaka wa khalikuka. Ketahuilah bahwasannya yang menemanimu, yang tidak pisah denganmu di saat engkau di rumah atau engkau pergi, di saat tidurmu, di saat bangunmu, bahkan di seluruh hidupmu dan di matimu. Siapa dia yang selalu menemani kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mahma dzakartahu fahuwa jalisuka. Kapanpun engkau mengingat Allah Ta'ala, maka Allah mujalisuka, Allah bersamamu. Fala yansaka, Allah satu-satunya yang tidak akan pernah melupakanmu. Itu qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bersabda di dalam hadis qudsi, ana jalisu man dzakarani. Aku ini akan duduk, ya, akan bersama orang-orang yang mengingatku. Wa mahma in kasara qalbuka huznan ala taksirika fi haqqi dinika fahuwa sahibuka wa mulazimuka. Kapanpun jika hatimu sedang gelisah, galau, hancur karena kamu tidak bisa ibadah yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Ta'ala mendampingimu dan Allah membersamaimu. Ini sangat dahsyat. Begitu Allah Subhanahu wa taala selalu berada di dalam kegelisahan kita, di dalam apalagi di saat kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang penting mengingatnya dengan betul.
Di sini disebutkan kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi juga. Ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku terhadap orang-orang yang hancur hati mereka karena aku. Apa makna daripada ayat ini, hadis qudsi ini? Maknanya adalah ana ma'al khasyiina bitaufiq min ajli tagsir fit ta'ah wa min ajli husul maksiyah. Aku bersama orang-orang yang khusyuk ketika dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kepada Allah taala, tapi dia tidak bisa sempurna untuk melaksanakan ibadah tersebut. Akhirnya hatinya dia seperti ya Allah kayak merasa salah. Nah, Allah taala bersama dengan orang-orang yang seperti itu. Termasuk kata guru kita Habib Muhammad waktu di hari Minggu pagi kan menjelaskan juga di situ. Termasuk orang-orang yang bersama Allah juga akan membersamai, dia akan mendapatkan maqam ma'iyah dari Allah. Jika apa? Dia mau belajar nih, belajar ilmu agama, ya Allah, ini kok susah banget ngafalin. Susah banget dia bisa faham. Ya, tapi dia ada usaha terus untuk belajar dan lebih tahu daripada ilmu agama. Itu juga termasuk dia yang dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dia bisa mendapatkan maqam kedudukan bersama Allah Subhanahu wa taala dalam hal itu. Falau araftahu haqqa ma'rifatihi lattakhadtahu sahiba. Jika seandainya engkau mengetahui Allah Subhanahu wa taala, ayuhal agil, wahai orang yang berakal, kalau engkau mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan betul, sebenar-benarnya engkau mengetahui Allah Subhanahu wa taala, lattakhadtahu sahiba. Engkau akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala pendampingmu. Artinya Allah yang kalian jadikan satu-satunya untuk kita berkeluh kesah, ya, dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taraktan nasa janiba, dan kamu akan meninggalkan manusia sebagai pendampingmu sejauh-jauhnya bila engkau betul-betul mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Bagaimana tidak? Kata Allah taala di dalam hadis qudsi juga, ya bna Adam, in dzakartani fi nafsik dzakartuhu fi nafsi. Wahai manusia, wahai Bani Adam, jika kamu mengingatku di saat kamu sedang sendiri, dzakartuhu fi nafsi, maka aku juga akan mengingatmu saat Allah Subhanahu wa taala tidak bersama siapa-siapa. Wa in dzakartani fi mala'in dzakartuka fi mala'in khairin minhu. Jika kamu mengingatku di satu tempat banyak orang, maka aku akan mengingatmu di satu tempat yang lebih baik dari tempat yang kau sebutkan aku tadi. Wa in danauta minni dhira'an danautu minka ba'an. Jika kamu mendekat padaku satu dhira', satu hasta, maka aku akan mendekat padamu lebih daripada dhira' tadi, satu ba'. Wa in ataitani tamshi, jika kamu mendatangiku dengan berjalan, aku akan mendatangimu dengan lari. Maksudnya adalah di sini adalah wal makna in dzakartani sirran ikhlasan wa tajannuban lirriya. Jika kamu sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala, engkau dalam keadaan sendiri, ikhlas, tanpa riya, tanpa siapapun, ya, maka pahalanya tersebut engkau akan mendapati secepat engkau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di saat engkau mengingat Allah taala, Allah lebih cepat daripada engkau mengingat Allah Subhanahu wa taala tadi. Begitu juga wa in dzakartani fi jamaah, jika kamu tadi mengingatku di satu tempat yang banyak orang, iftikharan bi, waktu engkau mengingat aku tadi di satu majelis,
sedang berzikir, mengingat Allah Ta'ala, maka baina khalqi dzakartuka fil malaikah al-muqarrabin wa arwahil mursalin mubahatan bika wa idhaman liqadrik. Jika kita pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala di tempat keramaian seperti ini, sedang di majelis ta'lim atau majelis zikir, majelis maulid, kita betul-betul tersentuh akan daripada zikir, lantunan qasidah, lantunan sholawat yang kita baca, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah Ta'ala akan menyebutkan kita bersama di hadapan malaikat-malaikatnya dan di hadapan roh-rohnya para anbiya dan mursalin. Bangga terhadapmu ya, karena engkau telah tadi menyebut Allah Subhanahu wa taala di tengah keramaian. Engkau sadar di saat itu betul-betul engkau merasa sedang menghamba kepada Allah Ta'ala dan butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in taqarrabtu minni bil ijtihad wal ikhlas fi ta'ati qarabtuka bil hidayah wat taufiq. Tadi ya. Engkau berusaha mendekatkan kepada Allah, digambarkan seperti tadi. Sehasta atau berjalan. Allah Ta'ala lebih cepat daripada usaha tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara Allah terus kasih hidayah, Allah kasih taufik, agar apa? Agar kita selalu menambah daripada amal baik kita, ibadah kita kepada Allah, dan akan semakin kita ini diberikan rasa untuk membenci daripada maksiat tadi, bahkan tidak mau melakukannya tadi. Tapi dengan syarat apa tadi? Kita juga harus betul-betul serius dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, baru Allah kasih terus taufik dan hidayah. Karena enak kalau sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Imam Ghazali mengajarkan kepada kita dan memberi maklumat. Sebenarnya yang selama ini dari mulai kita mukallaf, dari mulai kita lahir, siapa hakikatnya yang mendampingi kita terus-menerus? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus Imam Ghazali mengatakan, fa illam takdir ala dzalik fi jami' awqatika. Kalau kau enggak mampu dalam satu hari terus ingat Allah terus, susah. Kita masih ghaflah. Maka fa iyyaka an takhalli lailuka wa naharuka an waqtin takhlu fihi limaulak. Maka hati-hatilah, waspadalah. Jangan sampai engkau biarkan malammu atau di siangmu satu waktu yang kosong untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak bisa 24 jam mengingat Allah terus, susah. Ini maqamul auliya al-arifin billah. Tapi paling tidak kita punya waktu yang khusus untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa baik sama manusia yang baik sama kita. Bisa kita perhatiin itu orang yang baik sama kita. Dia WhatsApp kita cepat balasnya. Dia telepon enggak diangkat, kita hubungin lagi langsung cepat-cepat. Bisa dia datang ke rumah, kita spesialkan. Kita kasih jamuan yang belum pernah yang orang lain enggak dikasih. Karena kenapa? Dia baik sama kita, dia orang spesial kita, dia membantu kita. Lalu bagaimana? Apakah padahal dia tidak 24 jam bersama kita? Dia kadang-kadang juga akan meninggalkan kita. Suatu saat dia bakal meninggalkan kita. Tapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kok kita masih muqassir? Kita masih teledor, kita belum maksimal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pertanyaan untuk kita masing-masing, muhasabah ya. Introspeksi, apakah kita sudah melakukan hal yang adab suhbah, betul-betul mengamalkan adab ya, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana adab kita kepada Al-Khaliq. Nah, maka kita perlu membaca seperti daripada yang diajarkan oleh Al-Imam Ghazali ini. Wa tataladzat ma'ahu bimunajatika lahu.
tadi, ya. Engkau harus, jika kita tidak bisa 24 jam membersamai Allah Subhanahu wa taala, paling tidak hati-hatilah engkau dalam satu hari, dalam satu malam ataupun di siang hari harus menyendirikan, mempunyai waktu untuk tataladzat. Ya, betul-betul engkau menikmati sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajat di sini disebutkan bisa dengan salatun nafal, enggak harus dengan sendirian gelar tasbih, enggak seperti itu. Sesuatu ibadah selain daripada salat, ibadah kan ada banyak. Ya, kita bisa dengan mengajar, kita mengajarnya lillahi, karena lillahi taala. Kita mendidik anaknya dengan betul-betul dengan didikan yang sesuai ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dia yang demen sholawat dengan sholawatnya, dia yang sedekah dengan sedekahnya, dia yang demen khalwat dengan khalwatnya. Artinya dengan segala bentuk ibadah yang Allah perintahkan, di situ kita istihdar. Ini aku sedang bermunajat kepada Allah lewat bacaan Qur'anku, lewat mengajarku, lewat mendidik anak-anak. Itu termasuk daripada kita mengosongkan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa inda dzalika fa 'alaika an tata'allam adabus suhbah ma'allah. Nah, kalau udah seperti itu, ketika engkau sudah bisa cara dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, gimana membersamai Allah Subhanahu wa taala, maka engkau sekarang harus mengetahui adab-adab suhbah bersama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali ada 14. Ya. Di antaranya ada 14. Wa adabuha, dan adab-adabnya adalah itraqur ra'si. Itraqur ra's ay khafdur ra's. Kita dengan orang yang menunduk, ya, menunduk kepala kita, tundukkan kepala kita, tapi dengan niat kita menunduk hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu seperti jalannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak terlalu berjalan itu pandangannya dengan pandangan fudul, melihat kemana-mana, tapi Nabi dengan pandangan yang khudu. Karena kenapa? Itu tandanya orang yang sedang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Asani ghaddut taraf. Ghaddut taraf, ya, menutup pandangan mata. Tidak semua kita lihat, kita lepas mata kita melihat semua yang ada di kiri, kanan, depan kita. Walaupun itu mubah, tapi tetap dianjurkan tutup pandangan tersebut. Wa jam'ul ham, karena kenapa? Ini kan kita lagi mau khusyuk, kita lagi membersamai Allah Ta'ala. Kita dengan orang yang kita anggap baik, kita anggap mulia aja, kita gimana kalau berhadapan dengan dia? Nggak bakal kita toleh-toleh atau ngobrol, kita fokus dengan orang tadi. Begitu juga ini Imam Ghazali mengajarkan adabnya. Ya. Dan yang ketiga, wa jam'ul ham. Jam'ul ham, mengumpulkan seluruh keinginan kita. Seluruh yang kita inginkan, dan kita berpasrah, i'timad hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-rabi' dawamus samad. Dawamus samad adalah selalu diam, tidak gampang, tidak banyak ngobrol, ya. Karena as-sarsarun termasuk orang yang tidak ada akhlaknya, ya. Yang banyak ngomong, apalagi banyak ngomongnya tadi tidak bermanfaat untuk dia ataupun untuk agama, ya. Semakin banyak kita ngomong, ya semakin banyak hisabnya. Wa dawamus samad amma la yufid fid din, terhadap perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya di dalam agama. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, alaika bitulis samti fa innahu mutridatun lisyaitan. Ya, hendaknya kamu
selalu diam, karena hal tersebut itu bisa mengusir daripada setan. Dari sini berarti orang yang banyak ngomong undang setan. Ar-rabi sukunul jawarih. Sukunul jawarih, dia anggota badannya tenang, ya. Tenang, khusyuk, ya. Kalau anggota badannya tenang, ini yastalzim al-khusyu' wal khudu' wa hudurul qalbi ma'allah, ya. Itu akan mengharuskan dia khusyuk dan khudu' dan hatinya tersebut hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa mubadaratul amr. Yang kelima, mubadaratul amr. Bersegera terhadap perintah-perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan, dia yang paling pertama melakukannya. Entah perkara yang wajib ataupun perkara yang sunnah. Begitu masuk di hari Senin, dia langsung niat puasa Senin. Di hari Kamis dia niat puasa Senin Kamis, ya. Dan seterusnya. Wajtinabun nahyi. Yang selanjutnya, yang keenam, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah yang haram ataupun yang makruh. Termasuk yang makruh juga seharusnya ditinggalkan oleh seseorang tersebut yang sedang bersohbah bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa gillatul i'tirad al-qadar, dan tidak banyak menentang atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa? Karena Nabi bersabda, "Ubudullah birridha." Ya, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaan kita. Kita dikasih apa aja, ridha, terima dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita, enggak usah gelisah, tidak usah banyak bicara atau tidak terima atau mengeluh dari apa-apa yang telah Allah takdirkan kepada dia. Nah, itu kita termasuk ibadah. Kita ridho akan ketentuan Allah Ta'ala, itu dianggap kita sedang beribadah kepada Allah. Fa illam tastati fa fis sabri ala ma takrah khairun katsir. Jika engkau tidak bisa, enggak bisa menikmati daripada yang Allah berikan. Ya, dia ditakdirkan enggak pernah bisa makan yang nikmat. Ya, enggak bisa dia ngerubah makan tempe, ya, dikhoyalkan sama dia kayak makan daging, enggak bisa. Ya, tapi sebenarnya kalau dia bisa, harusnya dia bisa menikmati yang enggak enak tadi seperti makan yang enak. Itu namanya ubudullah birridha. Tapi kalau enggak bisa, dia enggak bisa menjadikan tempe tadi hal yang istimewa. Tempe mau diapain aja tetap tempe, ya, enggak berubah jadi daging. Mau disantenin, mau dibikin kayak rendang, tetap aja dia rasanya tempe. Kalau dia enggak mampu, fafis sabar. Dia enggak mampu ngubahnya, ya udah sabar. Sabar ala ma takrah. Apa yang sabar terhadap apa-apa yang kau tidak bisa merubahnya tadi. Ya udah, ini tempe ini udah kita sabar aja. Kalau kita ada uang nanti kita bisa beli makanan yang lebih enak. Khairun katsir. Nah, kesabaran seperti itu menjadi kebaikan yang besar, yang banyak untukmu daripada engkau tadi udah tidak bisa menerima takdir Allah dengan nikmat, tidak bisa sabar, ya udah. Padahal dia sama-sama ada 3 orang, ada 2 orang, ya. Satunya dia makan tadi dengan kenikmatan, makan tempe tadi. Ada 3 orang berarti. Makan tempe dengan kayak orang makan biryani, makan daging. Satu lagi makan tempe, ya sudahlah, sabar, ya. Ada rasa kepengen makan yang lainnya, cuma nggak ada lagi. Tapi dia maas sabar. Ada satu lagi dia nggak terima. Ngoceh-ngoceh. Nah, kenyangnya sama. Ya, yang dimakan sama. Tapi nilai pahalanya beda. Dan nggak ngerubah apa-apa. Yang bisa ngerubah apa-apa? Yang dia makannya dengan ridho dan makannya dengan sabar.
Itu bisa merubah, dia bisa mendapatkan pahala dan hal yang lainnya. Wa qala aidan, qala Allah Ta'ala, ana Allahu la ilaha illa ana. Faman lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur li na'ma'i wa lam yarda bi qada'i falyatlub rabban siwa'i. Juga ada dalam hadis kursi, aku ini Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian, tidak ada Tuhan selain aku. Barang siapa yang tidak sabar akan musibah yang aku berikan kepada kalian, yang tidak syukur terhadap nikmat yang aku berikan kepada kalian, yang tidak ridho akan ketentuan yang aku berikan kepada kalian, maka carilah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena begitu pentingnya kita menerima daripada apa-apa yang sudah Allah Ta'ala takdirkan. Nah, kadang-kadang yang membuat kita itu tidak menerima, ya, yang membuat kita tidak bersyukur karena rasa tamak atau hubbud dunya yang ada pada kita. Padahal kebutuhannya sama, udah Allah penuhin. Cuma kurang bagus saja, kurang bergaya dia kalau pakai itu. Kalau pakai motor Beat dia kurang bergaya. Dia kepengen motor yang ada keluaran baru, dia kepengen. Latahan dia, padahal dia nggak mampu. Akhirnya dia nyari penyakit sendiri. Ya, nyari penyakit sendiri dan harus siap cicilan bulanannya. Ya. Nah, nggak dilarang sama Allah Ta'ala, nggak dilarang, tapi ya kalian harus siap resikonya tadi ya. Wa qillatul i'tirad al-qadar wa dawamudz dzikir wa dawamudz dzikir, dan selalu zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, entah bil lisan atau wal qalb. Tidak bisa bil lisan ya bil qalb. Enggak harus juga dia kemana-mana nenteng tasbih ya. Tasbih ada 3 biji di tangannya. Zikirnya kencang banget ya. Enggak juga harus begitu. Ya, ingat Allah itu ya bil qalb bisa. Enggak harus bil lisan. Apalagi kalau seandainya dia menjadikan riya, menjadikan dia tidak ikhlas, ya lebih baik dia bil qalb. Wa mulazamatul fikir. Mulazamatul fikir, senantiasa berfikir ya, merenungi akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada orang tersebut. Wa itsarul haq 'alal batil, dan harus mengutamakan hal-hal yang benar daripada keburukan. Jika kita disodorkan dua pilihan antara yang maksiat dan yang taat, harus pilih yang taat. Pilih yang sunnah, yang makruh, ambil yang sunnah. Harus mencari yang terbaik daripada dua pilihan yang dihadapkan pada kita. Wal iyas anil khalq. Al iyas adalah aygat raja anil khalqi. Memutus pengharapan kepada manusia. Adamul i'timad alal khalqi fi hajatika fis safar wal hadar. Dan al-khalaq la tanfa wa la tadur. Tidak mengandalkan, tidak i'timad terhadap manusia di seluruh hajatmu, di hajat-hajatmu, entah itu di perjalanan atau tidak dalam keadaan perjalanan. Kenapa? Karena selamanya manusia ini tidak akan bisa memberikan manfaat dan akan tidak juga memberikan madarat kepadamu. Ya. Oke, kalau kita as-siqah billah, udah selesai perkara kita. Kalau kita yakin 1000% kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang menimpa kepada kita, kita akan terus husnudzan dan akan bahagia dan akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Anggap aja ujian-ujian tadi itu cara Allah taala sedang menaikkan derajat kita, menaikkan kelas kita. Kita jadikan ujian-ujian tersebut ya sebagaimana layaknya kita di dunia.
kita mau selamat, kita mau naik kelas, kita mau naik derajatnya, ya orang harus tahu dulu, harus selesai nggak dia, bisa nggak menyelesaikan soal ini. Ya. Selesai, dia akan naik kelas, dia akan mendapatkan yang lebih dari yang sebelumnya. Allah juga terkadang mau mengetahui sudah seberapa ikhlas yang kita lakukan daripada yang Allah perintahkan. Maka Allah Ta'ala juga berkata, jangan kau kira orang yang sudah beriman tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ayat itu dibaca ketika ada sahabat Nabi SAW yang mereka kira kalau sudah beriman nama Allah, sudah mencintai Nabi Muhammad, udah nggak ada ujian lagi. Enggak, jangan katakan seperti itu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengetahui seberapa ikhlas kamu, seberapa besar kecintaanmu kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi semakin banyak ibtila, yaitu semakin itu adalah sunnatullah yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Semakin besar ujiannya, semakin banyak ujiannya. Ya kita lihat ujiannya para anbiya. Kalau kita masih mengeluh dan sudah ingin menjadi mukmin yang baik, seberapa besar ujian yang sudah kita terima? Kita sudah seperti para anbiya belum? Sudah berapa persen ujian yang Allah berikan kepada kita? Udah pernah diboikot sama keluarga sendiri belum? Di kampung sendiri sama keluarga sendiri. 3 tahun Rasulullah SAW diperlakukan seperti itu. Ya. Dibunuh, mau dibunuh, dikejar-kejar, ya, dibully, dilempar kotoran, semua udah pernah. Mungkin kita belum pernah semuanya, tapi rasa keluh kesahnya kita lebih besar dari para anbiya. Ya. Jadi jangan ngerasa kita orang yang paling dizolimin banget. Ya. Setiap hari statusnya keluhan, nggak ada bahagia-bahagianya. Nah, akhirnya ini orang kayaknya susah bener ya. Nah, udah tunjukkan kebahagiaan aja kepada orang lain ya, biar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan solusinya. Karena biasanya orang yang sumpek terus, yang nggak ada bahagianya, itu setan lebih gampang masuk kepada orang tadi. Ini kata Habib Abdullah Baharun, ifrahu fa inna syaitan ya'ti minadzik. Setan itu datang di saat manusia lagi sumpek. Akhirnya dia, oh ini ada pinjaman online, cicilannya murah, coba terus coba langsung, beneran langsung masuk ke rekening ya. Lagi gelisah, akan datang semua urusan. Tapi kalau dia lagi bahagia, insya Allah hal-hal kayak begitu setan nggak masuk. Ya. Wal khudu tahtal haibah. Khudu ay at-tawadhu bil qalb. Tempatnya tawadhu yaitu di hati, tidak selamanya dengan hanya penampilan. Penampilannya tawadhu tapi hatinya enggak terima, berarti belum tawadhu. Orang yang tawadhu itu merendahkan diri bukan untuk orang lain, tapi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasalits asyar al-inkisar. Al-inkisar tahtal haya. Efil qalb. Hatinya hancur, hatinya tidak sempurna di bawah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa inkisar yang dihasilkan karena malunya tersebut karena dia muqassir, teledor di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, dari sekian tahun ini, dari tahun kemarin ana cuma sholat duha 1 kali, qiyamul lail mungkin 15 kali, itu di Ramadan, Quran belum pernah hatam. Nah itu rasa inkisar, rasa hati yang hancur, malu disebabkan karena teledornya kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Padahal dalam 1 tahun ini ana nggak pernah sakit, nggak kena COVID. Orang-orang sakit ana masih dikasih kekuatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan berarti semakin menambah rasa hancur lagi
ya, menambah rasa sifat malu kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi' asyar as-sukun an hail kasbi. Hatinya tadi tenang, ai itminan bidhamanillahi ta'ala laka fi rizqika. Ngerasa tenang daripada jaminan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepadamu. Allah Subhanahu wa taala hakikatnya yang mengantarkan rizki kepadamu, yang menyampaikan uang, yang menyampaikan makanan, yang menjadikan makanan tadi bisa masuk ke tubuh kita dengan nikmat, itu semua hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau hitung-hitungan, kita punya uang, beli apa aja bisa. Tapi kadang-kadang nggak bisa kita makan. Kita sakit, ya, dikasih sariawan aja sedikit, udah nggak nikmat lagi itu makanan. Ya, dikasih asam lambung, nggak enak lagi makanan tadi. Satu penyakit dikasih sama Allah, seluruh makanan yang kita punya yang bisa kita beli, jadi nggak bisa menikmatinya. Jadi semuanya ujung-ujungnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi makanya Imam Ghazali mengatakan yang selalu mendampingi kita fi hadarika wa safarika wa naumika bal fi hayatika wa mautika hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya. Karena tidaklah sesuatu yang ada di muka bumi ini daripada hewan yang melata, Allah yang akan jamin rizkinya. Ya. Kata Imam Haddad, itu jaminan Allah Ta'ala yang secara umum. Siapapun yang ada di muka bumi ini, Allah akan jamin rizkinya. Siapa? Makhluk apapun. Cicak, itu cicak. Gimana dia cara makannya coba? Subhanallah, akhirnya Allah ciptain itu sawang. Ntar ada makanan, ada hewan nempel di situ, dia bisa makan. Kadang-kadang ada laron. Dengan cara yang kadang-kadang nggak masuk akal, tapi Allah menyampaikan makanan kepada hewan-hewan yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Apalagi kita yang dituntut ibadah sama Allah Ta'ala. Kata Imam Haddad, apalagi di dalam hadis disebutkan innallaha yatakaffal ala talabil ilm takaffulun khas ba'da takaffulin am. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menanggung, menjamin rizkinya talibul ilm. Ini antum yang niat kesini talibul ilm, ya. Talibul ilm bukan hanya yang di pesantren aja, tapi yang dia niat belajar, hadir ke majelis manapun, niat untuk mencari ilmu. Apa kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi tadi? Allah Ta'ala sungguhnya akan menanggung rizkinya talibul ilm dengan tanggungan yang khas setelah tanggungan yang umum. Tanggungan yang umumnya tadi dari ayat ini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Siapapun dia yang ada di muka bumi ini, Allah akan urus rezekinya dia. Ya. Terus ditambah lagi dia talibul ilm. Ya, dia santri, dia mau menuntut ilmunya Allah Ta'ala, maka dia akan diberikan rezeki yang khusus, yang beda lagi dengan yang tadi. Ya. Itu jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Itu disebutkan di Nasaih oleh Al-Imam Al-Haddad. Nah, yang terakhir, adab suhbahnya tadi adalah wat tawakkul ay al-i'timad ala fadlillah ta'ala bi husnil ikhtiyar, ya. Tawakal, berpasrah diri daripada hal-hal yang Allah berikan ujian kepada kita, semua pasrahkan urusanmu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang baik. Itu beberapa daripada adab-adab kita bersama Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan keridhaan dan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa hadza kulluhu yang bagi an yakuna syi'aruka fi jami' lailika wa naharika. Itu semua sifat yang ada 13 tadi itu ada 14 ya. Ada 14 atau 15 itu yang seharusnya selalu kau gaungkan di hatimu, di pikiranmu, di malammu dan di siangmu. Nah, kalau itu udah ada, insya Allah kita nggak akan gelisah lagi, tidak akan gelisah yang menyebabkan dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tidak. Fa innaha adabus suhbah ma'a sahibin la yufarikuka. Nah, itu adalah seluruhnya tadi itu adab yang disebutkan adalah adab bersama pendamping yang tidak akan berpisah denganmu, dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Sudah seharusnya kita juga harus bisa melakukan adab ini, mempraktekannya sedikit demi sedikit ya. Karena kenapa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah taala selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Wal khalaq kulluhum yufarikunak fi ba'di awqatika. Sedangkan manusia semua mereka akan meninggalkanmu. Entah orang yang kita anggap paling dekat sekarang, entah dia yang akan meninggalkanmu duluan atau engkau akan meninggalkan terlebih dahulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang bisa selalu beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang istiqamah dan mendapatkan husnul khatimah indal maut. Amin ya rabbal alamin.